Bismillahirrahmanirrahim. Ibu awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Baik, sebelum mengawali pembelajaran di pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, sudah siap? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, ada yang tidak berangkat hari ini? Apakah hadir semuanya? Hadir semua? Alhamdulillah, hadir semuanya. Baiklah, selanjutnya siapkan buku dan alat tulisnya. Oh ya, ada yang masih ingat nggak sama pembelajaran di minggu lalu? Ada yang masih ingat? Iya, Dila? Betul sekali. Benar. Nah, jadi minggu lalu kita membahas tentang kedatangan sekutu dan bangsa Nisa. Apa sih, Bu, yang dimaksud dengan bangsa Nisa itu? Bangsa Nisa itu adalah bangsa Belanda ya, anak-anak. Tentang tujuan kedatangan tentara sekutu dan Nisa ke Indonesia. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 yang dipimpin oleh Inggris pada waktu itu, bertujuan untuk apa sih, Bu? Nah, yang pertama tujuannya adalah untuk mengurus tawanan perang yang sebelumnya ditahan oleh Jepang. Nah, untuk yang kedua, melucuti senjata tentara Jepang yang kalah perang. Dan yang ketiga, untuk membantu memulangkan tentara Jepang ke negaranya. Tetapi, tentara sekutu datang bersama Nisa atau Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia. Padahal pada waktu itu Indonesia sendiri itu sudah merdeka ya, anak-anak. Hal ini lalu menyebabkan terjadinya banyak pertempuran antara rakyat Indonesia dengan sekutu. Nah, kemudian Ibu mau tanya nih, ada nggak sih di sini yang masih ingat tanggal 10 November itu diperingati sebagai hari apa? Ada yang masih ingat? Iya, Doni? Betul sekali. Iya, jadi 10 November itu kita peringati sebagai Hari Pahlawan Nasional ya, anak-anak. Kenapa sih, Bu, kok tanggal 10 itu diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional? Nah, karena tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran besar di Surabaya antara rakyat Indonesia melawan sekutu dan Nisa tersebut yang Ibu jelaskan tadi. Rakyat Surabaya berjuang dengan berani untuk mempertahankannya kemerdekaan Indonesia tersebut. Lalu, pertempuran ini menunjukkan semangat perjuangan dan pengorbanan para pahlawan nasional untuk mengenang jasa mereka. Jadi seperti itu ya. Sekarang udah pada tahu semuanya ya, kenapa tanggal 10 November itu diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional. Jadi seperti itu yang Ibu jelaskan tadi. Jadi sekarang udah nggak ada ya yang tanya lagi, kenapa sih, Bu, tanggal 10 November begini? Sekarang sudah paham ya, anak-anak. Nah, untuk yang selanjutnya, Ibu akan membahas tentang pahlawan yang gugur pada pertempuran 5 hari di Semarang. Jadi, pada waktu itu pertempurannya terjadi pada tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945. Salah satu pahlawan yang gugur dalam pertempuran itu adalah Dr. Karyadi. Nah, Bu, siapa sih Dr. Karyadi itu? Ini sebentar lagi Ibu akan jelaskan ya, siapa Dr. Karyadi itu. Beliau adalah dokter yang dibunuh saat ingin memeriksa tempat penyimpanan air di Semarang karena diduga membawa senjata. Kini namanya diabadikan sebagai RSUP Dr. Aryadi di Semarang. Jadi seperti itu, anak-anak. Jadi sudah paham ya?
Nah, untuk yang selanjutnya Ibu akan membahas tentang pertempuran Ambarawa. Pada pertempuran ini, Kolonel Sudirman diangkat sebagai Panglima Besar di TKR. Kenapa seperti itu, Bu? Kenapa Jenderal Sudirman diangkat menjadi Panglima TKR? Karena yang pertama, beliau itu adalah sosok yang tegas, bijaksana, dan tegas dalam memimpin sebuah pasukan. Untuk yang kedua, Jenderal Sudirman juga pernah memimpin pertempuran Ambarawa. Yang ketiga, beliau juga sangat dicintai oleh para prajurit dan rakyat karena selalu berjuang demi kemerdekaan bangsa. Nah, karena kepemimpinannya yang hebat, ia kemudian dikenal sebagai Panglima Besar Jenderal Sudirman. Tadi sedikit penjelasan mengenai kedatangan Sekutu dan Nisa serta pertempuran Surabaya, Semarang, dan Ambarawa. Selanjutnya Ibu ingin membagi kalian menjadi 4 kelompok yang masing-masing kelompoknya terdiri dari 5 orang. Baiklah, segera disusun kelompoknya sembari Ibu menuliskan tugasnya di papan tulis ya. Jadi ini ya anak-anak, tugasnya boleh dicatat terlebih dahulu. Jadi ini nanti dikerjakan sesuai kelompoknya masing-masing. Nanti kalau sudah selesai dipresentasikan atau dijelaskan di depan kelas. Ya nanti kalau ada yang kurang jelas atau ya ada yang masih bingung boleh tanya sama Ibu ya. Baik, sudah ya. Selamat mengerjakan. Baiklah, waktu kerja kelompoknya sudah selesai anak-anak. Mana nih kelompok yang mau maju duluan? Siapa? Mana kelompoknya yang udah selesai? Oh, kelompok 1 sudah selesai. Wah, pintar sekali nih. Ayo silahkan maju ke depan kelas. Silahkan dipresentasikan ya. Wah, kasih hapus dulu untuk kelompok pertama. Presentasinya sangat bagus sekali ya teman-teman. Selanjutnya dilanjut untuk kelompok 2, 3, dan 4. Silahkan. Masya Allah sekali anak-anak Ibu. Semua kelompok sudah maju dengan sangat baik. Dan Ibu mengapresiasi keberanian kalian dalam menyampaikan pendapat kalian, menyampaikan tugas yang sudah Ibu berikan, dan Ibu sangat menghargai itu semua. Nah, jadi untuk kesimpulan pembelajaran pada hari ini, ada yang bisa menyimpulkan? Iya, Sinta? Iya, betul sekali. Kasih hapus buat Sinta. Jadi kesimpulan pada pembelajaran ini adalah tujuan kedatangan para sekutu ke Indonesia adalah untuk merebut kembali kemerdekaan negara Indonesia. Nah, jadi itu tadi kesimpulan yang bisa Ibu berikan. Dan untuk tugas minggu depannya Ibu kasih hari ini, Ibu tuliskan di papan tulis. Jangan lupa dicatat. Jadi tugasnya ini ya anak-anak, carikan 10 nama pahlawan beserta asalnya. Itu dikumpulnya minggu depan dan nggak boleh ada yang tidak mengerjakan. Oke? Ada yang ingin bertanya atau ada yang kurang jelas? Sudah cukup? Baik, terima kasih. Selesai sudah pembelajaran Ibu di hari ini. Ibu minta maaf kalau ada